Ya gue sebenarnya di situ belum di belakang mungkin. Sorry. Oke cuy, balik lagi sama kita di Hah? Jalan ke tukang yuk. Itu mau naon tuh udah kan? Nyante, mana kan nu boga imah sebagai yang punya rumah. Serius aja gimana becek gitu. Oh iya, sok. Nyesok pada ditinggal yuk. Nah, becek nggak naon uji tanah kita gini. Gitu. Nya barau deh bangsa belit nu kali itu bangke. Oh, itu aing teh ngajak kamu. Iya opat, opatan. Maksudnya beropat. Apa kayak namanya? Ya, konten deh ya. Main konten. Si Eka yang punya rumahnya tidak mengizinkan. Bukan tidak mengizinkan sih sebenarnya. Duluan. Nyalain sentral. Kontrakan yang dibangun sekitar tahun 2000 memang dikenal oleh masyarakat kontrakan yang nyaman dan murah pada saat itu. Lokasi kontrakan ini berada di kawasan padat penduduk, tepatnya di dalam gang yang hanya bisa dilintasi oleh kendaraan sepeda motor. Gang ini cukup ramai, tetapi di siang hari, ketika malam, gang ini sangat terkenal cukup angker karena minimnya pencahayaan. Sekitar tahun 2009, kontrakan ini sepi tanpa penghuni, kosong. Karena banyak masyarakat yang mengasumsikan bahwa kontrakan itu adalah kontrakan yang dihuni oleh makhluk halus. Karena banyak sekali masyarakat yang sering diganggu ketika melintasi kontrakan ini. Entah itu suara, atau bahkan ada beberapa masyarakat yang pernah menemui atau ditampakkan oleh makhluk halus menunggu kontrakan ini. Pemilik rumah atau pemilik bangunan sangat acuh terhadap kesehatan bangunannya sehingga bangunannya terlihat rusak dan beberapa lingkungannya kotor tidak terurus. Bahkan pemilik kontrakan pun mengiyahkan atau gangguan makhluk halus atau makhluk astral yang terjadi di kontrakan. Nyalain sentral. Kondisi ke atas. Ini pasti pasir kucing. Berikut adalah kesaksian dari pemilik kontrakan yang memang kebetulan pemilik kontrakan ini adalah salah satu tim dari kita. Jadi waktu itu tuh emang kapan ya ada lah 2 tahun kemarin, setahun lebihan mungkin kejadiannya tuh. 2019. Eka menceritakan tentang kejadian yang pernah dia alami ketika berbicara dengan makhluk halus yang menyerupai temannya. Sekitar Bada Isa kan. Bada Isa. Sekitar jam 7 lebih lah, setengah 8 berarti ya. Hari Selasa malam-malam. Selasa. Kenapa gue ingat harinya? Soalnya waktu itu tuh emang setiap hari itu tuh suka ada pengajian di daerah masjid sini. Nah, karena dulu kita sering nongkrong di dekat masjid, karena ada pengajian, jadi gue nggak nongkrong di depan sama anak-anak. Nah, terus ada salah satu teman gue namanya Nordin, biasa gue panggil Geboy. Si Geboy itu emang terakhir emang chatan sama gue bahwa entar dia katanya mau ke rumah. Karena kalau misalnya dia ke tempat tongkongan kita biasa kan ada yang ngaji tuh, nggak akan mungkin kan. Nah makanya si Boy gue suruh ke rumah aja gitu. Boy, kau ntar ke rumah ya, ntar gue kesana. Oke. Nah setelah beberapa menit kemudian tuh emang dia langsung ada di rumah gitu, dengan posisi dia ya biasa gitu nyamper gue kan. Dia udah ada di bawah biasa gitu. Setelan dia sehari-hari lah pakai training, terus pakai jaket hitam yang itu buat tahu kan setelan dia tiap hari itu kayak gimana. Ya biasa, gue juga biasa aja ke dia udah kayak gitu. Terus gue nanya tuh
mana kata gue, soalnya kan itu kan ya kata gue tadi itu kan di masjid pasti ada pengajian, nggak akan mungkin kan kita di sana. Otomatis gue nanya kayak gitu, mau diem di mana nih? Oh jadi si Gebo itu datang ngajakin ngopi lah. Iya, ibarat. Nah ketika gue nanya kayak gitu dia jawab gini, udah aja di sini lah. Ya udah, mau di kamar apa di sini kata gue. Emang biasanya kita tuh sering ngerokok di rumah gue, cuman kalau nggak di bawah di teras, ya di atas di kamar lu. Okay. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba ketika dia sedang bercerita, ada gangguan makhluk halus yang membuat Eka berhenti bercerita dan langsung memutuskan untuk menyelesaikan explore pada saat itu. Dia ngomong, di belakang kayaknya adem deh. Ya gue sebenarnya di situ belum. Di belakang mungkin. Sorry. Oke. Rokok? Rokok? Oke, kita berusaha membujuk Eka untuk kembali lagi ke tempat dan mencoba menceritakan kembali. Akhirnya kita berhasil membujuk Eka dan menceritakan itu kembali di lantai 1, tepat ketika Eka berbicara dengan makhluk halus yang menyerupai. Sorry. Sumpah tanganku panas. HP iya, baterai iya. Pakai flash eta weh. Di paruman. Oke, Bentar. flashnya kurang lebih. Jadi saya kan tadi kita di atas tuh, di atas di sana. Cuman si Eka tiba-tiba ngajakin langsung ke bawah pas di pertengahan cerita. Jadi kita langsung lanjut ceritanya di bawah. Itu arah di belakang gue itu arah ke gerbang ke depan rumahnya. Nah, gue kan nanya tuh ke dia, jadi kita mau diem di mana gitu kan. Nah setelah gue ngomong kita mau diem di mana tuh, dia bilang, ya kan asalnya kita di depan di teras yang tadi. Terus dia ngomong ke gue, udahlah di belakang aja kayaknya adem. Gue nggak punya pemikiran apa-apa, gue nggak ada netting setan kayak gitu karena gue waktu itu emang bawanya enjoy aja gitu. Terus kita bareng berdua ke depan. Ke belakang tepatnya lokasinya di mana? Posisinya tuh kayak gini. Di mana? Buat tepat duduk di sini. Oke. Lu di situ. Dan si Jawa itu tepat duduk di situ. Oke, di sini. Di sini ya. Yang nyender ke tembok itu. Anjing nyender ke sini. Oke, terus? Posisi kita kan bersampingan nih. Iya. Posisi kita bersampingan. Nah setelah bersampingan itu si G-Boy asik sama HP-nya. Gua juga lagi nge-game waktu itu. Lagi nge-game. Kita lagi nge-game tuh bete lah gua. Ya. Posisi G-Boy posisi lagi nge-game. Enggak, dia lagi chat biasa kayaknya. Okay. Soalnya gua nggak terlalu nyimak juga, soalnya gua juga main game. Gua bete, dia nawarin rokok ke gua. Del, rokok. Oke. Gua rokok aja ya, berdua. Habis rokok sebatang dia, bukan yang gua, yang dia. Dia ngomong, gua pengen cahaya katanya. Gini dia ngomongnya. Orang pengen cahaya isna. Aing mau dogeranya isna. Emang gua tahu dia suka kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu dia emang suka pup gitu. Oke. Kebiasaan biasa lah. Nah, makanya gua ya biasa aja, cuman yang bikin aneh. Dulu kan WC itu kan masih ada pintunya. Mana? Oh yang ini? Itu masih ada pintunya ya. Gua bilang nggak ke dia. Ya tinggal ke WC anjir kata Aing. Biasanya juga nggak langsung ke WC. Nggak mau di sini nah ngomong gitu. Terus gua nanya lagi, ya udah kan di dalam aja, di sini gua langsung ke dalam. Gua anjing kata gua tuh. Ngomong kayak gini anjir. Kagak gua malu sama nyokap ya sama mama gua. Jalan biasa aja dia ke depan. Gua nggak ikutin dia ke depan, gua masih di belakang di sini posisinya gitu. Gua belum ke atas tuh karena gua rokok belum habis. Gua nanggung mau berdirinya juga. Lu masih gitu. diam di sini, Gua sedangkan masih dia diam udah pergi. Dia udah nggak ada. Oke, berarti si G-Boy itu udah pergi. Udah nggak ada. Lu di diem sini sendiri. Lanjut. Udah kayak gitu. Ketika gua udah ngabisin rokok sebatang. Anjing dingin kata gua tuh, emang gua setelan pakai boxer nggak pakai jaket kan.
dingin anjir, masuk ke Ya dalam. lo sampai masuk sana yuk di ke depan. Itu jadi gua langsung berdiri nih. Berdiri balik ke atas lah kata gua. Soalnya kan emang dingin juga, terus emang gua juga pengen lanjut rokok. Gua rokok pada di atas gitu kan waktu itu tuh. Nah, gua langsung ke atas. Enggak lama di atas tuh gua buka chat. Gua kan asalnya gua lagi main game. Pas gua lagi main game tuh gua langsung masuk ke home aja. Terus gua lihat chat. Nggak lama kemudian dia boy itu nge-WA ke gua. Dia di mana aing kayak beres futsal, mana di mata ka aing kadinya. Nah gua bingung lah. Dia di mana? Orang baru beres futsal, orang ke sana. Ya gua kaget awalnya. Gua nggak banyak ngomong, gua langsung telepon dia. Saya di mana anjing, serius kata gua. Gua di situ emang porsi emosi emang udah naik tuh gara-gara nah kan saya dari tadi tuh dari sini ngapain sih yang ngomong gua di mana terus gua baru dia niatnya iseng apa gimana gitu kan. Gua telepon lagi, gua PC emang posisinya dia emang masih di tempat futsal. Oke, jadi lu nanya padahal itu baru jeda beberapa menit dia berapa pergi. menit kan gak akan mungkin anjir. Oke. Ya kayak gitu dia ngomong aing baik futsal goblok. Ya kayak gitu gua lupain 2 hari itu. Pas besok paginya gua balik lagi ke belakang dan rokok gua dan rokok si Geboy yang gua isep itu ada di teras sini Di sini. Oke. pas banget di sini dua-duanya. Rokoknya sama percis sama yang malam gua rokok. Ya tapi sekarang nggak ada. Nggak ada lah, pas udah nggak ada. Itu kan Udah lama banget. Oke. Terus Dan yang bikin aneh tuh rokoknya tuh lu tahu kan rokok yang bukan Rama di warung apa ya, yang udah dipisahin dari bungkusnya terus disimpan. kuning. Nah kuning gitu kan, kita juga tahu sendiri rokoknya tuh udah kayak gitu. Sekarang logikanya gini, kalau misalnya iya rokok itu emang sisa rokok yang malam, mungkin setua itu ya. Nah mungkin setua itu. dan ketika gua lihat rokoknya emang anjir rokoknya juga udah kayak udah di gua lama gitu. Udah kayak gitu, gua nyuruh si Geboy siang-siangnya kesini, klarifikasi sama si mama, bahwa si mama juga ngomong nya kan sakamarnya Geboy ka dia nyamper ka Eka nyamah dah Geboy mana jemput sausna. Selain itu, salah satu tim dari kita yaitu Abiesa mengalami juga gangguan makhluk halus hingga Abiesa pada saat itu merekam secara tidak fokus, dan ini menit ketika Abiesa merasakan ada gangguan dari makhluk halus. Halo cuy, di sini gua Abi. Gua akan klarifikasi kenapa gua zoom kamera gua saat detik Setelan biasa nyari lah pakai training, terus pakai jaket hitam yang itu gua tahu kan setelan dia tiap itu kayak gimana. Ya biasa gua juga biasa aja ke dia. Dan kenapa gua zoom kamera gua? Karena di belakang mereka gua lihat sosok hitam cuma setengah badan. Itu pun gak jelas sih kayak gimana, karena di kamera gue gak kelihatan sama sekali, tapi gue lihat sama mata gue sendiri. Sebelum tim melakukan explore, sebenarnya gue udah lihat sosok hitam itu di kamar yang gue rekam. Kondisi ke atas. Makanya gue penasaran di kamar itu ada apa. Pas gue shoot emang tidak terjadi apa-apa dan gue tidak melihat sosok itu. Ayo ke zaman orang monok banget. Orang monok di dia. Pas tadi ke kosong ya dia. Masih kena kosong orang. Kamarnya tuh bisa dimasukin semuanya. Del, kamar nggak bisa dimasukin semua kan? No yongko jeung sisi. Oh, yang itu udah nggak bisa. Coba lihat. Dikunci ke jero tapi si papanya Oh, papannya udah uduh. ini sudah yang kumaha. Nah, ini kamar yongko bisa. Di sini kawannya beda. Ya. Tadi adalah seluruh kesaksian dari tim kita ketika berada di tempat kontrakan ini. Percaya atau tidak makhluk halus, sepenuhnya itu adalah hak pribadi setiap manusia. Sekian episode kita kali ini. Jangan lupa dukung
konten kita dengan lu subscribe. Dan kalau lu suka videonya, lu bisa like. Dan kalau misalkan ada saran atau komentar, lu tinggal ketik di kolom komentar. Izin pamit di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.